Iya. Hai, Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam. Minta tolong dicek Pak suara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puri. Udah kedengaran ya, jelas Bu Puri ya suara saya ya. Insya Allah jelas, Pak. Oke, Amin. oke. Malam ini memang apa di link yang dibagikan tadi ya disebut apa ekstrim ekstrim 4 ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih. Masalah judul aja. Jadi saya mau gini aja. Hari ini kita mau coba pertama yang kita lakukan saya udah tadi ada sedikit catatan yang kita membahas masalah site map ya. Site map itu apa gitu ya. Site map itu apa dan fungsinya buat apa? Kan itu pertanyaannya. Nah, coba kita biar biar adil aja. Kita minta kita cari di Google. Apa ini nggak tahu. Ya, di sini nyebutnya gini. Sitemap itu ya merupakan tools penting dalam strategi SEO membantu menaikkan peringkat website. Cara kerjanya adalah memberitahukan struktur website yang jelas kepada web crawler sehingga mesin pencari bisa mengindeks website Anda secara lebih efisien. Hasilnya, konten website Anda pun bisa lebih cepat muncul di halaman mesin pencari Google. Ya. Nah, itu secara teorinya. Secara apa? Analoginya, sitemap itu ibaratnya kalau Bapak Ibu pernah baca buku, di situ ada namanya daftar isi, ya. Jadi kita membangun sebuah daftar isi, ya. Membangun sebuah daftar isi. Tujuan daftar isi di dalam buku tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya kita pada saat membaca buku, kita gampang mencari materi-materi yang kita inginkan. Contoh, kita ingin cari bab 4 tentang apa sih? Tidak mungkin juga dalam buku itu kita buka terus sampai bab 4 baru ketemu, oh ini bab 4 tentang ini. Nah, itu fungsi dari daftar isi. Dari daftar isi kita udah tahu baca, oh bab 4 tentang ini, bab 3 tentang ini. Nah, itu juga berlaku di website, ya, berlaku di website. Jadi, website itu kita buat daftar isinya. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat robot Google datang, dia gampang mencari. Dia udah tahu strukturnya. Oh, bab satu tentang ini, atau produk A tentang ini, produk B, kategori B tentang ini, kategori C, produknya tentang ini. Nah, itu yang membuat kenapa disebut menjadi apa? Untuk menaikkan peringkat website. Karena apa? Karena si website kita itu terstruktur, gampang dibaca oleh robot Google. Sama dengan buku juga, kalau kita pun beli buku, terus kita tidak temukan ada daftar isi dalamnya. Itu kan sulit kita istilahnya sulit kita mencari atau menemukan isi dari buku itu tersebut karena kita akan buka terus gitu ya. Kalau cuma 100 halaman sih mungkin masih dapat. Kalau sampai 200-300 halaman kan susah. Nah, di sini juga berlaku seperti itu ya. Karena postingan kita ini kan bisa sampai ribuan. Jangan sampai robot Google harus mencari ya. Contoh gini, kita inspeksi produk A. Nah, pada saat robot Google datang berkunjung, jangan membuat dia supaya mencari ke bawah terus sampai kebingungan. Dan ini artinya dia tidak suka seperti itu. Bahasa intinya adalah robot Google tidak suka website yang tidak terstruktur. Ya, jadi kita hanya memberitahukan kepada si robot Google struktur website saya seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan sitemap. Jadi lebih gampang. Ada mappingnya lah istilahnya.
Nah, sekarang kita coba bagaimana cara membuat sitemap atau bagaimana cara kerjanya sitemap di WSP. Nah, kita coba sebentar, ada suaranya bocor. Sebentar, sebentar. Ya, ada bahasa Inggrisnya nih. Eh, Cuman gini, seperti pertemuan sebelumnya saya udah beritahukan bahwa website atau WSP kita bisa dilakukan sitemap jika ya, jika sudah terindeks minimal 25%, ya, minimal 25% artinya eh, kalau seandainya Bapak Ibu punya postingan 1.000, ya minimal 250-nya sudah diinspeksi atau sudah terindeks. Ya. Nah, jadi saya sarankan di sini minimal ya, ini sudah turun ya, ini sudah turun. Minimal di sini sekitar 200 lah. Ya, kalau postingannya sampai ribuan. Ya, kalau postingannya sampai ribuan, baru kita bisa melakukan sitemap. Nah, saya coba eh, melakukan sitemap terhadap ini website saya. Cuman di sini kalau nggak salah website ini tiga-tiga sudah ada sitemapnya. Coba saya tes dulu ya. Sudah ada sitemapnya belum? Jadi untuk mengecek apakah sudah pernah di sitemap atau tidak, kita lihat masuk ke panel MS, admin panel, masuk ke robot apa? Robot ya, robotnya. Nah, di sini kalau ini sudah ada seperti ini sitemap, berarti ini sudah pernah saya buat sitemapnya. Ya, ini sudah pernah saya buat. Nah, kita coba cari yang belum. Saya punya website seperti ini. Oh, ini juga udah, tapi nggak apa-apa. 12. Apalagi yang belum ya. eh Growth. Growth bisnis mungkin belum. Oh, ini juga sudah. Nggak apa-apa. Jadi gini boleh boleh deh kita ulang. Nah, awalnya nanti website Bapak Ibu kan isi menu robotnya isinya cuma ini, ya. Mungkin Bapak Ibu yang di depan laptop silakan diperiksa dulu untuk robotnya posisinya seperti ini tidak. Jadi awalnya posisinya hanya ada tiga baris seperti ini. Oke. Nah, kalau ini terjadi, kita mau lakukan sitemap. Nah, caranya bagaimana? Eh, Pertama yang kita lakukan di ketikkan nama domain, ya, kemudian slash tulis sitemap slash c, ya, c sitemap sama, cuman depannya ada c, kemudian titik php. Oke, ingat nama domain slash sitemap kemudian slash lagi sitemap c sitemap dot php, enter. Nah, nanti terbentuk sendiri, ya. Ini pengelompokan daripada produk kita semua, ya. Ini pengelompokan produk kita ini kalau kita lihat sampai produk 16 XML sampai sini. Nah, untuk lebih pastinya coba kita cek lagi di robot sudah terbentuk. Ini kan masih kosong nih. Kita refresh, terbentuk nggak sudah? Ya, ini growth bisnis bukan? Ini growth bisnis simpan dulu. Kemudian CST Map ya Pak ya? ini Pak, sitemap boleh dibaca lagi. C sitemap atau ini ada saya perbesar aja gini ya. Ini, nah buatnya seperti ini. Jadi biar eh, tujuannya nanti kita lihat dulu. Nanti tujuannya buat apa sih sebenarnya sitemap itu?
Satu sudah kita beritahukan tadi tujuannya seperti itu. Ada lagi tujuan sebenarnya. Kalau kita sudah melakukan ini, jadi ini nama domain ya, nama domain Bapak Ibu sendiri. Nanti diisi nama domainnya. Kemudian slash sitemap slash c sitemap.php. Enter gitu ya. Nanti enter sampai terbentuk seperti ini. Kalau sudah terbentuk seperti ini berarti sudah benar. Nah, baru untuk memastikannya, Bapak Ibu lihat di menu robot. Nah, ini sudah terbentuk. Ini sudah ada ya, ada 16. Tadi kan dari hasil pembentukannya itu filenya sampai produk 16 XML. Kita lihat di robotnya sama. Oke. Nah, setelah ini sudah terjadi seperti ini, apa yang lagi yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, kita masuk ke GSC, Google Search Console. Kita pakai Growth. Apa? Ini nama domain saya ya. Nanti Bapak Ibu silakan pilih nama domain sendiri ya. Kemudian di sini ada peta situs karena di browser saya pakai bahasa Indonesia. Nanti Bapak Ibu yang punya browsernya pakai bahasa Indonesia, tulisannya peta situs. Tapi yang pakai bahasa Inggris, tulisannya pakai apa? Sitemap. Sama aja, cuman beda bahasa. Jadi kita klik peta situs. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat dari sini nih. Setelah HTTPS nama domain slash, baru kita lihat lagi bandingkan dengan yang kita punya. Ya, setelah HTTPS nama domain slash kosong kan? Ini kosong. Mana nih tadi? Sorry, kita pinggirin aja. Kosong. Di sini ada lanjutannya. Berarti yang kita kopikan lanjutannya ini. Mulai dari atas. Ya, ini kopikan, masukkan ke sini. Gitu. Oke, baru kirim. Nah, kirim peta situs berhasil dikirim, tutup. Sekali, kita kopikan lagi yang kedua. Dan itu sampai selesai. Kopi. Jadi semuanya ini sebenarnya kelompok atau pengelompokan semua produk kita. Ya, jadi pengelompokannya saya ada sekitar 16 kelompok. Nah, itu 16 kelompoknya saya satu-satu saya kirimkan. Ya, satu saya itu, satu ini, dua, yang kedua saya kirimkan lagi di sini nih. Kirim. Oke. Terus sampai 16, produk 16. Dan ini mohon kesabarannya saya harus kirim semua karena ini tadi sempat saya hapus dan saya harus kirim lagi. Kalau enggak, nanti website saya ini ada masalah. Jadi harus total ya, harus semuanya dikirim. Jangan sebagian. Punya Jangan. saya munculnya kok 8 ya, Pak ya? Ya berarti pengelompokannya produk Bapak cuma ada 8 kelompok. Nggak apa-apa, beda-beda Pak. Nggak sama kok. Karena saya kan punya udah banyak nih. eh, Produk saya kan udah banyak banget tuh. Ada mungkin 4, ada 5. Tergantung hasil set map tadi. Nggak apa-apa Pak. Nanti dilanjut aja. Nanti suatu saat kalau seandainya Bapak nambah-nambah-nambah lagi, apalagi pakai maktul gitu ya, bisa sampai ratusan. Nah, Bapak ulang lagi set mapnya supaya pengelompokannya nambah. Karena kan yang baru belum di set map. Yang baru diposting itu atau baru diinspeksi belum di set map. Makanya kalau mau melakukan set map selanjutnya, eh, kalau bisa sekitar 25% lagi dari jumlah total, ya, total dari produk kita. Artinya jangan cuma inspeksi satu, set map lagi. Nah itu nggak bakal nambah, ya, nggak bakal nambah. Tadi udah sampai mana nih? Gitu ya, jadi sabar dulu, saya harus selesaikan ini karena nanti website saya ini ada masalah. Masalahnya apa? Ada sebagian yang tidak dikenal oleh robot Google. Karena apa? Daftar isinya keputus. Contoh, kalau seandainya saya putus sampai 8, ibaratnya kalau buku di
di dalam bukunya ada sampai apa bab 10, tapi di daftar isinya nggak ada bab 10-nya. Otomatis kan ada masalah jadinya. Nah, itu sama. Jadi harus diselesaikan. Jadi bagi Bapak Ibu nanti kalau seandainya ada sampai 15, 14, ya harus selesai semua nih. Karena ini daftar isinya. Daftar isinya kita daftarkan itu. Kita daftarkan ke Google. Daftar isi yang sudah terbentuk, yang ini kita daftarkan ke Google. Supaya nanti robot Google waktu penelusuran, dia menelusuri struktur website kita itu komplit. Tidak sebagian-sebagian. Jadi ini saya harus selesaikan dulu nih dengan baik. Oke, lanjut ya. Nanti Bapak Ibu boleh lanjut apa dicoba sekarang juga boleh sambil kita zoom. Tapi dengan catatan tadi ya, kalau masih indeksnya 5 6 ya jangan dulu. Sayang, banyakin indeks dulu, banyakin inspeksi dulu. Banyakin inspeksi, kalau postingannya sudah sampai mendekati 1000, ya minimal itu 150 atau 200 lah. Sudah terindeks ya. Yang sudah terindeks itu berarti yang ini, bagian alat ini kan. Sudah ada 200, 150 atau 200. Kalau ini kemarin udah mencapai 300-an. Ini tinggal lagi turun. Udah sampai mana tadi? 15 ya. Hingga sekarang 16. Mohon Oke, izin bertanya Pak Tony. silakan Bu. Ini kan saya sudah ngecek untuk set mapnya ini kan ada 15 Ya, XML itu ya, udah betul. ngecek. Nah Hmm. tapi kok di WSP-nya ini saya buka set mapnya kan belum ada ya Pak ya. Ini caranya Bukan di buat, setmap, di robot Bu. oh di robot melihatnya. Ya ini, di menu robot ini. Oh iya, iya, iya. Ya ini agak-agak ini ya. Agak-agak nyaru ya. Iya. Ya enggak, jangan. Ya, kalau sitemap ini ada ini eh, untuk menjalankan sistem sitemapnya. Tujuan sitemap ini ada sistem sitemap untuk kita perintahkan ke robot Google untuk menjalankan ini. Jadi ini nggak usah diganggu. Nah, sitemap Hmm. yang terbentuk itu adanya di robot, Bu. Nah, ini kan di robot nih, ya. Robot itu artinya Iya. secara robot Google pada saat robot Google masuk, dia akan ngecek ini duluan, Bu. Makanya sitemapnya kita taruh di sini. Dia akan cek duluan struktur database, struktur website kita itu apa. Artinya daftar isinya seperti apa kan gitu. Makanya sih ditaruhnya di sini, Bu. Oke, udah ketemu, Bu? Ada? Hmm. Oke, oke, ketemu Pak. Oke. Ini Nanti suatu saat bagian, gini, Bapak Ibu. Ini ada nanti oke. tulisan seperti ini. Tidak dapat mengambil peta situs. Ini nggak apa-apa, biarin aja. Nanti juga berubah. Ini lagi proses, ya. Hmm. Nanti juga berubah. Nah, tadi kan saya juga sempat ada itu ya, yang kalau nggak salah produk satu ada tulisan seperti ini. Nanti tiba-tiba dia berubah karena itu lagi proses. Nah, itu udah masuk, ya kan? Masalah gini, kalau tiba-tiba, Pak, kok saya ada error gitu, jangan, tungguin aja. Ini udah masuk kok, sebentar kok. Itu proses, ya. Oke. Nah, setelah ini selesai, udah selesai, cukup. Yang artinya nanti bahwa produk Bapak Ibu tidak perlu diinspeksi lagi. Selesai inspeksi, kerjaan inspeksi. Karena apa? Yang melakukan inspeksi selanjutnya adalah robot Google, ya. Hmm. Yang melakukan inspeksi itu si robotnya tadi, si robot kita tadi, ya. Artinya, eh, coba saya cek ya. Saya cek dulu produk saya ada berapa sih? Coba saya cek dulu produk saya yang di dalam website saya ini ada berapa? Judul produk titik PHP. Saya mau cek dulu sebanyak apa. Kita buat baru aja deh.
Lihat aja paling akhir. Baris paling terakhir berapa? 3.800. Yang artinya tidak mungkin juga sebanyak 3.800 saya inspeksi. Gempor deh gitu kan. Nggak bakal bisa. Jadi paling saya ini inspeksinya paling sekitar 200-an, 250. Nah, selanjutnya sisanya robot yang bekerja. Sisanya robot yang bekerja. Nah, cuman kalau nanti seandainya posisi saya ini kan 3.800 ya, yang ini. Kalau seandainya saya nambah lagi postingan, apalagi saya pakai Maktul, menggunakan postingan Hmm. 100 atau 1.000 lagi, nah itu kan belum termasuk di dalam sitemap yang sudah kita bentuk, belum termasuk. Mau tidak mau, harus kita ulang lagi sitemapnya supaya postingan yang baru ya ikut terinspeksi. Jadi kita ulang lagi sitemapnya, gitu ya. Makanya dari kemarin saya tidak ajarkan ini dulu karena Bapak Ibu kan harus upload dulu postingannya pakai Maktul, pakai ini segala macam, biar nggak berulang-ulang. Nah sekarang saya katakan postingannya harus atau inspeksinya atau yang sudah terindeks itu minimal 150 atau 200. Kalau 150 200 kan minimal itu saya hitungannya ya postingannya ada 500 kira-kira gitu kan. Oke, itu ya. Nah, ini Pak kalau Tony, ya, punten Pak Tony. ya. Berarti kalau kita sudah punya 3.800, Hmm, kan sudah didaftarkan setmap, berarti kan sudah dirayapi Google Robot ya Pak hmm, ya. hmm, Terus kita nih pakai Maxtool nih, kita upload taruhlah 1.000. Artinya dari 1.000 ini kita perlu menginspeksi paling enggak 100 sampai 200 itu ya Pak ya. betul. Meskipun yang tadi awal sudah dirayapi sama robot. Nah, kan waktu dirayapin robot itu adalah yang sudah kita daftarkan ke sitemap. Oh siap siap. Nah, yang baru Bapak masukin ke Maktul kan tidak terdaftar. Ya, ambil contoh Oke gini, Pak. Pak. Kita analogikan lagi. Bapak lagi buat buku, bab 1 sampai bab 5. Nah, terus daftar isinya Bapak udah buat bab 1 sampai bab 5 gitu ya. Nah, tiba-tiba babnya Bapak tambahin. Ya kan, babnya Bapak tambahin lagi. 6, 7, 8. Nah, daftar isinya belum berubah dong. Mau tidak mau, daftar isinya Bapak harus rubah juga. Tambahin juga 6, 7, 8. Kan gitu. Sama dengan ini, Pak. Jadi, Ini nah, berarti yang perlu diketik adalah yang nomor 3 ini ya Pak ya. Yang nomor 2 itu kan nggak perlu ya. Tadi saya. oh enggak, enggak, jangan. Ini jangan. Ini materi yang mau saya sampaikan hari ini, kok. Siap siap. Siap Pak, siap siap. Ya, maksud saya habis set map, saya mau masuk ke sini gitu loh, Pak. Ya, ini aja maksudnya saya tadi kejelasin ini linknya. Siap 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 siap. Paham Pak ya, yang saya sebut tadi ya. Siap siap. Ya Pak, ya Pak, siap. Lanjut Pak. Nanti kalau sudah Bapak inspeksi yang baru, buat lagi, sitemapkan lagi seperti ini. Akhirnya nanti kan pas, pastinya ini tidak 16 lagi dong, karena sudah ada yang baru. Pasti ini lebih dari mungkin 18, 20, kita nggak tahu pengelompokannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini pengelompokannya seperti apa, Pak? Satu kelompok 250 postingan. Nih, ya, dikelompokkan satu kelompok itu 250 postingan, sisanya 91. Artinya dari semua ini dari 3.800 kali 3.800 dibagi 250, 16 lah gitu ya. Atau 17. Nah, sisanya ini berarti masih belum penuh. Ini udah penuh, ini udah penuh, ini belum penuh gitu. Nah, eh sebenarnya eh kalau mau udah di sitemap, memang benar tidak perlu lagi kita inspeksi. Nah, ambil contoh seperti Bapak Ibu main DU. Dongkrak usaha kan tidak perlu diinspeksi. Karena pertama, dia sudah di sitemap. Itu yang pertama. Kedua, dia sitemapnya auto ya. Kemudian yang kedua, membernya banyak. Membernya banyak. Jadi artinya setiap hari itu pasti ada yang melakukan sesuatu di dalam DU. Baik itu posting, baik itu edit,
baik itu internal eksternal link maupun ganti gambar maupun eh, masukin maktul dan macam-macam lah. Dan pasti itu tiap hari pasti ada. Artinya kalau website seperti itu, website yang aktif itu sangat disukai oleh robot Google dan dia selalu berkunjung. Hampir tiap hari dia pasti berkunjung. Nah, kesimpulan tadi kita nyatakan bahwa kalau sudah diinspeksi di sitemap tidak perlu lagi diinspeksi, betul. Tapi perlu dikunjungi, ya, perlu dikunjungi. Karena apa? Mungkin saya sudah pernah jelaskan, apapun yang kita lakukan di dalam WSP kita itu mengundang robot Google masuk. Contoh, yang paling sederhana aja, yang paling sederhana kita lakukan, katakanlah kita hanya merubah warna seperti ini. Ini warnanya saya mau rubah nih, warna apa gitu kan. Saya mau rubah jadi warna lain. Nah, ini merubah ini aja, itu mengundang robot Google datang. Karena apa? Begitu dia ada perubahan, robot langsung ngecek apa yang berubah. Nah, macam-macam. Bisa merubah-rubah eh, pengaturan dasar, ya. Tapi ini enggak, kalau udah standar nggak usah dirubah sih sebenarnya. Bisa seperti ini, atau posting satu, atau inspeksi satu. Yang penting hariannya, tiap harinya dikunjungi. Mau pagi, mau siang, mau malam, yang penting ada sesuatu yang kita lakukan dalam website kita. Jangan didiamkan. Loh kan, tapi katanya kan sudah terinspeksi atau sudah terindeks otomatis dengan robot Google. Benar. Itu kan dia setelah dia membaca ini, setelah dia membaca semua yang kita daftarkan tadi, dia baca semua tuh. Begitu dia baca, langsung dia lakukan indeks. Nah, setelah selesai dia baca, dia udah pergi, udah keluar kan. Nah, kita undang lagi. Nah, cara mengundangnya itu tadi, lakukan sesuatu di dalam WSP. Macam-macam, boleh ganti-ganti warna atau ganti-ganti pengaturan boleh. Pengaturannya contoh mau pakai list atau pakai kolom atau mau pakai dua kolom atau gini. Yang penting dia ada berubah aja. Begitu berubah, robot Google datang. Ya, artinya tetap dikunjungi. Jangan nanti udah udah di sitemap, udah nggak perlu diurus, enggak juga. Karena apa? Karena membernya cuma bapak sendiri. Beda dengan dongkrak usaha. Dongkrak usaha membernya ribuan. Udah pasti sehari pasti ada yang masuk. Pasti sehari itu ada yang melakukan sesuatu. Nah, di sini karena membernya cuma bapak, ya berharap ya cuma bapak doang yang melakukan sesuatu di dalam ini. Gitu ya. Karena gini, nanti takut tiba-tiba, Pak, kemarin kan saya udah ranking apa halaman satu, kok tiba-tiba turun halaman 2 atau halaman 3? Ya, salah. Ya tolong dong robot Google-nya diundang. Karena apa? Kompetitor kita itu mereka aktif. Kalau kompetitor kita aktif, mereka akan naik terus. Kita diam aja. Ya mau nggak mau diturun. Nah, bukan turun sih sebenarnya karena kompetitornya naik, kita ketendang ke bawah. Jadi kalau ada waktu, ya lakukanlah sesuatu. Jadi sudah ada teman kita, teman KLD sebelumnya, KLD 2 atau KLD 3, saya lupa. Saya sudah tanya, dia banyak closing, lead apalagi. Saya tanya, rahasianya apa? Dia cuma menyebut disiplin dan konsisten. Seperti Pak Tony bilang, artinya disiplinnya itu ternyata setiap hari jam 11 sampai jam 12, dia ngurusin websitenya dia. Yang saya sebut tadi, kadang inspeksi satu, udah dia tidur. Atau dia posting satu, ya udah selesai tidur gitu. Tapi dia konsisten. Tiap hari harus ada yang dilakukan. Dan sampai sekarang mungkin lebih dari 100 postingannya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Dr. Nirwan, ya itu dia orangnya. Dan itu dokter spesialis gitu kan. Oke, gitu ya. Setelah sitemap selesai, udah dicoba gini. Tapi kecuali Bapak tidak akan nambah lagi setelah udah selesai seperti ini, nggak pernah nambah-nambah lagi. Berarti aman, tidak perlu lagi sitemap ulang. Ya, cukup segitu aja. Oke, selanjutnya itu udah
Atau ada yang mau ditanya nggak? Jangan sampai ini nanti ada masalah dengan si websitenya. Website untuk Ya, khusus, tanya Pak. ya khusus sitemap ya Bu ya. Oke. Ini Silakan. berarti sitemap ini berarti otomatis langsung masuk di WSP-nya ya Pak ya? Maksudnya kita nggak perlu eh, meng-create produk, meng-create sitemap-nya gitu loh Pak. Jadi Nggak, otomatis ada di WSP, nanti baru kita konsulkan, Ge. betul. Jadi waktu Ibu tadi mau lakukan ini, ya melakukan ini, enter, dia akan membentuk XML, file XML-nya. Nah, baca di sini membuat file robot.txt. Nah, nanti otomatis robot txt atau menu robot kita ini akan muncul seperti ini. Tadi kan awalnya kan saya hapus ini. Tadi saya hapus, terus saya buat sitemap seperti ini. Tadi kan langsung otomatis muncul. Gitu, Bu. Hmm. Jadi nanti dari sini aja kopinya, Bu. Waktu copy, contoh gini, lanjutannya, contoh nanti katakanlah Ibu udah posting pakai Maxul 1.000. Kemungkinan besar kan ini bukan 16 lagi, bisa sampai Hmm. 18, 20. Hmm. Nah, sisanya aja Bu yang diinspeksi, yang Oh. didaftarin. Hmm. Contoh ada 18 gitu ya, berarti 17 18-nya Ibu daftarin lagi ke sini. 17 Hmm. 8 lanjutannya ya. Karena kan Oke. sampai 16-nya kan udah. Tapi enggak, mundur satu deh, ya. Mundur satu. Hmm. Mundur satu tuh gini, Bu, mana teh? Ambil ambil yang terakhir dulu. Salah satunya ambil 16 ini. Karena apa? Karena di 16 itu ternyata kan cuma 91. Itu nanti setelah eh, buat segmen baru, ini dibulatkan jadi 250 lagi. Berarti ada sekitar 100 sekian yang dari maktul baru itu ada di sini. Ya kan? Oke. Paham Bu ya? Berarti ada Iya. harus ini kan harus 20 250. Ya, biar sama. Nah, jadi mundur satu Bu ya. Jadi kalau seandainya Iya. 18, 16-nya diinspeksi lagi. Ya. Karena Hmm. 8, nah, tapi tergantung. Kalau di sini nanti di tempat ibu di sini ternyata ada 250.000, 250, ya udah berarti lanjut aja. Karena satu kelompok 250 postingan, gitu ya. Hmm. Paham Bu ya? Oke, oke. Oh iya, saya kira masih bingung. Ya, harus mundur satu kalau kalau Tapi statusnya seperti ini. Kalau statusnya seperti ini, di bawah 250 ininya, yang terakhir, Oke. mundur satu udah. Ya, oke. Ada lagi? izin tanya ya Pak, izin tanya ya Silakan. Pak. Sebelumnya maaf kalau saya khawatirnya sudah ada di pembahasan sebelumnya. Kalau di WSP itu kan di paling bawah itu kan ada yang di footer itu Pak. Yang mana? Tampilan footer itu kan ada Eh, di setnya tuh Pak. PS-nya satu aja, Pak. Itu kayaknya di PS-nya dua. Suaranya jadi dua. Satu aja. Kok dimatiin? Jadi mati deh. Pak Dinho. Diulang lagi, Pak. Sorry. Enggak Pak, yang di WSP itu tampilan WSP Oh itu kan ya, oke. tampilan pojok kanan bawah di footer itu kan ada ya Pak set map. Itu Ya. secara keterkaitan dengan yang materi ini Oh ya apa ya ini. Pak? Coba. Mumpung nih. Enggak, ini itu. Bawah-bawah. Map yang diambil itu adalah yang ada di sini, Pak. Ini. Ini hanya menunjukkan ke robot Google bahwa kita punya sitemap scriptnya seperti ini. Ini ada sistem sitemapnya di sini yang harus dibaca robot Google. Ya, nggak masalah, nggak masalah. Jadi ini isinya dari tadi itu yang Bapak bilang. Ini apa? Mana sih? Eh, Nah ini kan, ya kalau ini kita klik itu isinya ini, Pak. Yang ada di dalam Iya, iya sitemap betul. ini. Nggak apa-apa, Iya, biarin iya. aja, Pak. Bukan Iya, itu, bukan itu iya Pak, tujuannya. saya izin Pak. Saya di Hmm. WSP Bentar, saya kan sebentar. punya lebih dari berapa ya? Ini Apa enggak? tampilannya kayak gitu Pak. Tapi ada satu nih saya cek kebetulan saya cek aja nih. Ada satu Hmm. yang tampilannya nih ada tulisan di spek konten error Pak. Itu kenapa beda ya Pak?
Yang mana? Nama domainnya apa, Pak? Visitor, Pak. Visitor. Baru sih, Pak, baru. Baru Ah, ini paling baru saya nih. Visitor. Vis- Visitor, tor, Pak. Tur, Pak. Visitor. Oh ya, tur. Ah, nah, Bisa ID, bukan? ya, ya. Ini baru sih, Pak. Cuman Apa, Pak? Nggak kok apa-apa. saya klik nih ya. Ya, yang mana, Ya. Pak? Coba kalau diklik, Pak, yang sitemap-nya, Pak. Ini kok paling beda ya? Kalau yang lain sih aman sih, Pak. Oke, kita cek ke dalamnya. Kalau ini belum saya apa-apain nih. Ini masih masih utuh, Pak, semuanya. Bentar, kita cek dulu sitemap-nya. Hmm, sitemap-nya ada dua. Sebentar, kita dibandingkan dengan sitemap yang ada di. Nah, ini beda. Hmm. Ya, ya, ya. Ini kita buat satu aja, Pak, jangan dua. Ya, 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 ya. Ya, gini aja. Ya, ya. Oke, oke, Pak. Udah, coba kita cek. Itu yang membuat dia jadi error. Ya, ya. Oke, oke, Pak. Oke, Pak. Masih Ya, masih nggak apa-apa, tunggu nggak apa. tunggu. Nanti Line 10 kolom satu. Ntar, penasaran, Pak? masih anyar, Pak. Masih perawan ini. Satu, dua, tiga, empat, Belum lima, diapa-apain. enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ini, bentar. Oh, dia Jadi masih belum tahu ini. nih kapan terakhir saya ini nih. Ya udah nanti kita ini. Oh, Ya, oke, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. oke, apa ya? Bukan apa-apa, Pak. Namanya orang penasaran ya begitu. Karena ini kerjaan kita jangan sampai ada masalah gitu kan. Ya udah nanti aku tak copy dulu ya, Iya, iya. Oke, oke, Pak. Thank you, formatting Pak. dulu. Yang penting formatnya itu kayaknya tadi jadi dua, jadi ada Iya, dua. iya, iya. Oke, lanjut Pak. Iya. Apalagi? Ini udah Kayaknya macam-macam ini. Udah banyak nih mainnya nih. Ini ini paling anyar, Pak. Saya nggak tahu terakhir kapan ya. Saya belum saya apa-apain nih. Visitornya Baru. lumayan nih enggak? Ya, Pak. Visitornya udah lumayan nih. Oh iya. Wah, berarti harus saya serusin berarti nih. Ya, ini udah dari Bandung, Bali, Bandung lagi, Bengkulu. Ya udah duit ini kayaknya nih udah ada. Mungkin Loh, belum lagi. kayaknya baru berapa ya, Pak, yang saya posting nih? Ini Oh, ada yang berarti ada 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 marketnya yang ya. Oke klik lah. ini loh Pak dari Jambi. Ya, ya, ya. Harusnya Bapak dapat lead coba deh. Ini dia masuk ke sini. Tapi nggak tahu diklik atau enggak. Ini jangan gede-gede gini Pak. Ih, ini tuh uji coba, Pak. Ya nggak maksudnya nanti gambar Oke, jangan oke. gede gini. Itu akan memberatkan website. Jadi yang lain juga teman Bapak, Bapak Ibu yang lain. Kalau buat gambar jangan gede-gede. Pakai itu dikecilin. Ya, ya, ya. Kenapa? Percuma juga gede karena umumnya hampir di atas 90% orang membuka website kita pakai apa Pak? HP. Kalau pakai HP kan nggak perlu gede-gede gini. Nah ini bentuk Ya. HP begini Pak. Betul, Pak. Oke, Gede-gede oke, Pak. gini. Ya kan? Kecil aja. Jadi percuma nanti artinya udah berat dibukanya di HP pasti. Ya kan? Mendingan dikecilin. Ini setengah seperempatnya aja Pak. Segini aja cukup seperempatnya gini. Jadi ini uji coba, Pak. Belum Ya saya nggak apa-apa. maksimal, Pak. Nanti Masalahnya pakai udah mas. sudah Kalau udah 50. ketemu apa namanya formulanya pakai makstul ya, Pak. Langsung, Ini, Pak. ini sudah berkunjung, Pak. Ini tinggal dia klik aja nih. Udah dua di berkunjung nih. Jambi masih dia juga. Oke, intermezzo. Tapi tetap saya harus periksa dengan kalau Bapak Ibu ada yang mau kita periksa, silakan kita periksa dulu di sini boleh. Ya, kita periksa. Nggak terlalu ini ini ya. kan apa? Jangan terlalu materi-materi Pak, amat. spotnya no? Naon, naon teh. Spotnya no? Misalnya, Tutup dulu ya. spot. Oke. Oke, ada lagi yang mau diperiksa, kita periksa deh. Karena gini, pengalaman dari, katakanlah dari Pak si A, Pak si B, itu kan bisa jadi nanti terjadi di Bapak Ibu yang lain. Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama kita memperbaiki gitu. Oke, Pak, ini udah. juragan muda Pak.
Pak Dadan, silakan. Juragan muda Pak, coba. Kecil Pak suaranya. Ah, Juragan muda Oh ya, juragan muda. .id. Juragan muda. Bisa di ya. Oh, .id aja Pak. Ini bukan. Bukan .id. Oh, .id. Ini. Oh iya. Nah, yang pertama yang perlu dicek itu site-nya dulu. Saya harus cek site-nya. Saya tidak akan memeriksa yang lain kalau site-nya belum benar. Benerin dulu site-nya baru kita periksa. Karena percuma benar kalau nggak didaftarkan di Google. Kan ini kan site ini yang sudah terindeks di Google. Dan ini masih kurang Pak Dadan. Dua, baru Oh, 21. Lah kan baru 21 Pak. tapi Tiga puluh yang satu. tidak terindeksnya itu sudah 700-an Pak. Ya karena belum diinspeksi kan. Belum sih. Dia dia bilang ini 700 belum diinspeksi loh kata dia gitu sebenarnya. Nah, kita baca ya. Saya baca sendiri. Eh, Tapi oke. kok nggak ke indeks apa ya? Belum diinspeksi itu Nah, jadi gini, kita laporannya. sama-sama membaca Bapak Ibu nanti bisa lakukan seperti yang saya lakukan. Saya masuk dulu ke GSC karena juragan ini saya belum daftar. Jadi saya izin Pak ya, saya daftar mas ini Pak ya. Mana tadi juragan? Ini mana sih? Juragan muda. Nah, nanti kita periksanya gini. Eh, kita masuk ke GSC-nya, ya, masuk. Nanti kalau di tempat Bapak Ibu kan udah pasti sudah masuk GSC ya. Nah, saya masuk dulu biar saya bisa periksa. Saya harus masuk. Izin pada Dana, saya masuk dulu. Wah, Ya nggak boleh dijawab. Pak. Oh, boleh ya. Saya kira nggak dijawab. Bentar. Juragan. Jadi nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa sambil kita belajar apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya di setelah WSP kita ini kita punya gitu kan. Udah diganti passwordnya Pak? Kalau udah Udah diganti, kayaknya Pak. kalau udah diganti saya masuk lewat pintu belakang Pak ya. Iya, iya. Kok ini? Mana GC tadi? Bisa masuk. Grafiknya bagus. Kita lihat pertama, yang harus kita lihat itu satu, performnya dulu. Perform WSP kita itu atau website kita seperti apa? Bagus. Ya, performnya ini udah bagus. Artinya dalam 3 bulan, nanti Bapak Ibu lihat ini, dalam 3 bulan terakhir ini, bahwa ya total tayang iklan, artinya pada saat orang searching di Google, ya katakanlah searching apa tadi itu juragan mana ya? Jadi cara nyari nyari informasinya gampang ya. Jadi saya katakanlah bikin makam terdekat di Indramayu gitu ya. Jadi pada saat orang searching di Google seperti ini, juragan muda. Nah, ini yang disebut dengan tayang. Baik itu Bapak di halaman 1, di halaman 2 atau di halaman 3, itu yang disebut tayang
Jadi waktu muncul di sini total tayang, jadi orang pernah searching produk yang sama dengan produk Bapak Ibu dan muncul di Google itu sebanyak 379 kali ya tayang atau tampil di Google. Itu artinya ini. Dan kemudian setelah tayang, kemudian ada orang klik ya. Begitu tayang, orang klik, saya klik deh nggak apa-apa. Nambah traffic Pak ya. Nah, ada orang klik. Oke, orang klik dia baca 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 baca. Itu yang disebut dengan total klik di sini ya, total klik. Oke, tapi kenapa ini tidak nambah? Padahal kan saya udah klik. Ini dihitungnya sampai bulan tanggal 6 bulan 4 sampai di sini ya. Jadi sekarang belum dihitung. Oke, berarti ini sudah website kita, website Pak Juragan Muda ini sudah diklik orang 21. Bapak udah dapat lead nggak Pak dari sini? Ada Pak, tapi masih nanya-nanya. Sudah ada ya? Ada berapa Pak? Duh, kurang. Ada mungkin 10, 10 Weh, lebih kayaknya. ya, betul. Jadi diklik ada dua jenis. Diklik hanya lihat-lihat begini, ya. Orang klik katakanlah diklik gitu ya. Di mana tadi? Nah, diklik begini, orang mungkin hanya baca-baca, dibaca, 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 tidak diklik nomor WA-nya. Makanya tidak dapat lead, tapi sudah diklik. Jadi artinya diklik 21 ini belum tentu leadnya 21. Tergantung orang yang membacanya. Dia mau klik nggak ininya nomor WA-nya. Tapi secara masuk ke sini dia udah masuk. Berarti itu menambah klik yang ada di sini. Gitu ya. Nah, kemudian CTR rata-rata itu adalah perbandingan jumlah tayang dengan dibagi dengan total klik sekitar 5,5%. Posisi rata-rata 17,3 posisi di Google, pencarian Google-nya. Gitu ya, yang pertama. Yang kedua, kita cek lagi. Kita pengen lihat, kan di sini ada 21 diklik. Penasaran, apa sih yang diklik? Kan itu dulu pertanyaannya, apa sih yang diklik? Kita lihat di sini, query-nya. Oh, ternyata yang diklik ini, satu. Di sini, kosong. Kita lihat lagi di halaman, halaman mana? Nah, paling banyak yang klik bagian buka websitenya doang. Nah, kedua, ada yang klik LPK kursus bahasa Jepang. 3 orang klik. Kemudian ada jasa perbaikan atap rumah. Ada 3 kali klik. Ada 1 kali klik. Nah, ini yang 21. Ya, ini yang 21. Nah, makanya kenapa saya kadang-kadang ada yang WA ke saya, Pak, kok saya belum dapat lead? Ya, kita juga nggak tahu kenapa belum dapat lead. Karena apa? Tujuan kita itu adalah mengantarkan produk kita itu sampai ke halaman Google, baik itu halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Tujuan kita di situ. Untuk klik, kayak tadi, bisa aja orang udah klik di sini, tapi dia nggak klik ini. Karena begitu klik ini, itu namanya lead kan. Nah, artinya buatlah buatlah konten ini semenarik mungkin, akhirnya membuat orang menjadi klik nomor WA. Artinya gini, oh ya ini yang saya cari, saya hubungin aja nomor WA-nya. Kan harus begitu. Nah, artinya saya balikin lagi, kalaupun seandainya kita minta bantuan ChatGPT, tapi tidak salah juga dari hasil ChatGPT, kita buat tambahan. Kita tambahkan lagi kalimat-kalimat yang membuat orang jadi suka. Akhirnya membuat WA kita diklik. Jadi jangan kita melulu mengandalkan ChatGPT. ChatGPT itu kan saya lebih cenderung ChatGPT itu hanya untuk membuat format template-nya aja, buat template-nya aja. Nah, selebihnya kita contoh nih kalau seandainya kita ini kita baca, oh ini ada kalimat yang kurang nih supaya menarik, tambahkan aja kalimatnya.
Kalau di Maktul sebelum disinonimkan, benerin dulu kalimatnya. Udah benar belum dalam arti benar itu udah menarik nggak sih? Kan gitu. Sudah menarik nggak? Gitu kan? Itu. Nah, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mungkin kita tarik ke diri kita sendiri. Kalau saya atau Pak Dadan atau siapapun yang membaca ini, yang dicari apa, Pak? Dari postingan ini. Biasanya kontak, Pak. Ya, yang dicari Biasanya dari kontak postingan ini apa? kontaknya. Kontak. Ini udah ada kan? Kedua, yang utama. Saya belum menyebut yang utama kontaknya. Harga, Pak. Ya, harganya. Karena kalau sudah masuk ke sini, orang mau nyari harganya berapa nih ya? Ya kan gitu Pak ya. Jadi nyebut harga. Nah, bila perlu, kalau Bapak modelnya tergantung produk ya, tergantung produk. Bila perlu, harga dan ongkir. Nyebut ongkirnya. Jadi supaya gini, ya sama lah kalau kita di Tokopedia itu kan, atau shop apa, marketplace, Tokopedia, Shopee kan, yang kita cari itu dulu. Ini harganya berapa ya? Ada ongkirnya nggak ya? Kalau ada ongkirnya berapa nih kalau daerah saya? Nah, salah satunya nanti di sini, bila perlu di sini. Nah, kami siap kirim batu nisan ke semua kecamatan di Indramayu. Daftarnya nih, ongkirnya mana? Harganya mana? Itu pada dan yang kurang di sini itu doang nih. Dua kolom itu tambahkan. Ya, Harganya sekian. siap. Kalaupun ongkirnya nol, kasih aja ongkos kirim nol. Karena kan di kecamatan kan, dekat-dekat situ juga kan. Ya, Kasih aja nol supaya orang udah yakin, oh ini gratis berarti ke pengirimannya. Kan gitu. Jangan sampai bertanya, ini berapa nanti ongkos kirimnya? Gitu kan. Nah, lebih bagus ini kolomnya nanti tambahkan. Kan sayang banget Pak, nomor sebanyak segede ini, padahal hanya satu angka, dua, ya kan? Nah, bagusnya dibuat dibagi empat. Nomor, kecamatan, harga, ongkir. Nah, aku begitu dia cari ini, oh ini murah nih. Baru dia klik WA. Itu kemungkinan besar Bapak nggak dapat banyak lead. Ya Pak ya. Karena apa? siap. Karena saya lihat Siap. tadi, kita lihat tadi, tidak ada yang klik batu nisan. Bapak cek. Ada nggak yang klik batu nisan, Pak? Nggak ada. Ya kan? Baru optimasi. Nggak, yang ini. Ini, iya, maksudnya di, Oh di ya. ya, yang di, kan kita bisa cek ini. Orang, kok Heeh. saya banyak ya? Nah, ini kan per 3 bulan. Coba Bapak cek deh, seminggu ini ada nggak klik? Satu orang. Yang klik minggu ini cuma satu orang. Hari ini ada nggak klik? Nol. Tapi tayangnya 18. Coba gini, 7 orang ini apa sih? Seminggu ini ada yang klik. Apa yang diklik? Ini. Berarti yang klik ini Pak Dadan kayaknya. Karena domain kan. Iya, Ya iya. kan, karena domain. Kayaknya Ah, ah. iya, Pak. Ya, maksudnya gini, kita harus bisa membaca ini. Kita harus bisa membaca ini. Oke? Nah, setelah itu kita lihat inspeksi URL. Kok inspeksi halaman, sorry. Penyusunan indeks halaman. Nah, ini tadi yang Bapak bilang kan, tidak terindeks 761. Iya, Pak. Ya, maksudnya ada 4 alasan. Alasannya apa, Pak? 761 tidak terindeks. Alasannya ada 4 tuh, tulisannya ada 4 alasan. Alasannya apa? Bapak cek ke bawah sini. Ya, alasan yang pertama, Hitungnya di dalam hati aja ya. dikecualikan oleh tag non-indeks. Jangan Apa itu? dibuka. Kita cek ke sini. Ini nggak perlu. Ya, ini kan link, bukan produk. Ya udah nggak usah dipikirin, itu kan produk. Kedua, halaman dengan pengalihan. Kita lihat apa isinya. Ini juga bukan produk. Ya udah biarin aja. Terus, ini ada 700 tadi. Ditemukan saya ini tidak diindeks, berarti belum diinspeksi. Nah, ini dia nih yang 750 yang belum diinspeksi itu. Itu Pak, jadi Bapak jangan bingung. Waduh, kok belum terinspeksi ya? Karena Oh, belum berarti terindeks katanya kan? Ya karena yang belum 700 diinspeksi. itu kita inspeksi, Pak. Ya,
Makanya saya Hmm, bilang tadi, di inspeksinya, kan Bapak terindeksnya baru 31 nih. ya, Sementara kalau kita total ini 700, 300, berarti sekitar 792, ya dong? mm-mm. Ya, Nah, 792 ambil 25%, katakan 800. Berarti kan harus 200 dong, Bapak inspeksi. Nah, setelah itu lakukan sitemap. Begitu sitemap dilakukan, ini tidak akan ada lagi. ya. Karena kan robot Berarti Google itu yang yang ini. kemarin saya bikin set map gimana Pak? Dihapus dulu. Ya, nggak apa-apa dihapus atau dilanjutkan, nggak apa-apa. Oh iya. Siap, Hapus siap. dulu boleh, nanti inspeksi lagi. Tapi ya makanya, waktu sitemap, jangan hanya 31, minimal 25% dari totalnya. Ya, Iya, ya. coba kita Siap, lihat ini. siap. Ada 12 ya. Udah di daftar belum, Pak? Kalau nggak salah udah deh. Ah, jangan pakai salah, Pak. Di sini aja lihatnya. Iya, sudah. Ya, Pak Tan, tadi Batu Nisan baru Bapak posting lagi kan? Iya Pak. Berapa, Pak? Batu nisan berapa ya? Pakai 5 makul gitu nggak? ya? Pakai Atau makul nggak? kalau di itu belum Pak? Oh ya Baru udah, di nggak apa-apa, DO biarin aja gitu. dulu. Bapak inspeksi yang sudah ada dulu ya, yang sudah ada. Iya Pak, siap. Oke, itu Yang maksudnya itu ya, yang 700 itu ya. ya nggak harus 700 sih. Lakukan aja semampunya, Pak. Iya, Kalau iya. bisa sampai targetnya 150 atau sampai 200. Karena kan kuotanya kan sering penuh. Mm-mm. Ya. Yang judul-judul yang di 700 itu kan yang tidak di indeks itu Boleh, kita boleh cari Bapak gitu ya. ngambil dari sini, boleh. Bapak ngambilnya nanti dari sini aja langsung. Dari Baru tiga ya? ini. Nah, ini satu-satu klik kanan atau bukan klik kanan, Oh klik iya. di sini aja langsung. Iya, iya, Tulis iya. URL Siap, siap. ya. Nah, ini tinggal lanjut indeks. Uji URL, indeks gitu ya. Di situ aja. Jadi nggak jangan-jangan ini Pak. Kok sehari cuma 50? Oh, itu udah bagus banget. 5 sehari aja udah cukup Pak. Karena apa? Karena tadi pernyataan saya di awal apa? Tolong websitenya dikunjungi tiap hari. Ya berarti kan kalau 5 sehari, berarti kan tiap hari berkunjung Bapak ke dalamnya. Karena begitu berkunjung, robot Google juga ikut datang, berkunjung. Berkunjung itu artinya kita harus ada yang dilakukan ya. Nah, kalau inspeksi gini kan udah pasti robot Google ikut berkunjung karena sudah kita inspeksi. Nah, cukup satu gitu, udah selesai tidur. Yang penting kan ini ngundang, ini kan undangan buat robot Google, ya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Pak Dadan aja nih, yang lainnya juga sama. Digituin aja. Gitu. Oke, ada lagi? Biar tuntas-tuntas dulu nih urusannya sebelum kita lanjutkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Teh, kumaha, damang. Izin bertanya, jangan bosan ya, Pak. Iya, silakan. Saya kasih Mako SP di indeks. Kemudian waktu di indeks. Dan ini sekarang sitemap di indeks. Berarti kalau begitu satu produk 3 kali indeks, Pak. Gitu, gitu atau bagaimana? Nah, WSP di Kan, indeks, maktul nggak di indeks, Pak, Bu. oh, enggak. Kan Jadi, maktul tahapannya itu kan, misalkan nih, kita bikin nah, maktul tahapannya itu, nih, Pak. Misalkan, sebentar, maktul itu hmm, membantu kita membuat postingan secara massal untuk dimasukkan ke WSP, hmm, gitu dong. Nah, berarti WSP-nya di indeks, ya kan? Nah, hmm. WSP itu diindeks supaya ada dulu daftar isinya. Petanya ada dulu minimal 150 atau 200 inspeksi atau terindeks. Nah, setelah Iya. terindeks semua di sitemap. Karena apa? Kemungkinan besar seperti tadi Pak Dadan, postingannya ada 800. Tapi yang Hmm. diinspeksinya baru atau terindeks baru 31. Katakanlah nanti jadi 200. Berarti kan masih ada 600 lagi yang tidak di indeks. Nah, yang 600 inilah kerjaan robot Google. Kita menggunakan namanya sitemap. Jadi kita nggak Iya. perlu lagi, cukup 200 sudah selesai, sitemap kan aja udah selesai, tinggalin gitu.
Ya, berarti misalkan satu produk di WSP kita posting, kemudian Hmm. di Maxo kan kita bikin ribuan postingan, Pak ya, gitu. Hmm. Jadi mungkin nanti di inspeksinya udah selesai di WSP di apa tadi di sitemap gitu ya. Betul. Enggak, jadi Kan sebagian aja. Di WSP itu sebagian aja aja. diinspeksi minimal 25%. Hmm. Ya paham Pak, paham. Ya. Insya Nah, Allah. baru nanti selanjutnya udah pakai set map aja untuk sisanya. Ya, Gitu. ya, ya, syukur Pak ya. Dikira 3 kali Bukan bukan 3 kali, inspeksi. bukan 3 kali, bukan. Iya, iya. Oke, gitu Bu ya. Makasih Pak ya. Oke, sekali Ya. doang itu. Oke, karena yang sitemap, yang inspeksi itu bukan kita lagi, itu robot Google yang inspeksi, bukan kita urusannya. Ya, oke, ada lagi. Saya mau tuntas dulu nih pemahamannya dulu. Jadi sebenarnya saya mau review aja sebenarnya malam ini saya mau review semuanya apa kerjaan kita sudah selesai apa belum atau udah lah sudah masih ada kendala nggak? Karena setelah kan ini pasti namanya awal kan pasti ada akhirannya gitu kan. Ada kemungkinan kan nanti habis ini udah yang lain mungkin Meta Edge lagi yang dibahas atau yang lain yang dibahas kita nggak tahu. Saya mau tuntaskan ini dulu beresin dulu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut sedikit ya, sedikit lagi materinya. Ini saya tutupin dulu, tutup dulu, tutup dulu. Oke. Nah, yang berikutnya tadi saya sudah saya set ini kok, nggak banyak set map, menu premium. Nah, mungkin di WSP Bapak Ibu ada waktu kita masuk ke admin panel. Aduh, coretannya banyak banget. Maaf ya, Bapak Ibu jangan dicoret-coret layarnya. Ini saya keluar dulu biar bisa masuk, hilang dulu coretannya. Bentar, saya masuk lagi. Layarnya ada coretan-coretan merah. Oke, kita ulang lagi. Di ini, oh iya, udah berubah lagi. Nah, kita masuk namanya menu eh, premium. Adanya di service di website Bapak Ibu nanti ada menu premium. Adanya waktu kita masuk ke panel MS, di sini kan ada menu premium tuh, ya. Ada menu premium. Nah, itu fungsinya buat apa? Ya, kita lihat dulu. Nah, menu premium di sini, ya, ini berfungsi. Pertama di sini ada keyword awalan, dan keyword akhiran. Ini fungsinya buat apa? Ya, fungsinya ini, ya, kita menambahkan awalan pada judul waktu kita melakukan posting. Kita ambil contoh seperti ini. Nih ya, produk. Jadi waktu kita kemarin posting manual ya, kan di sini ada keyword awalan, terus ada keyword akhiran. Terus tiba-tiba produk Bapak Ibu tuh umroh. Nah, kalau produk Bapak Ibu umroh, awalannya bisa kita pakai distributor nggak? Nggak bisa. Awalannya kita bisa pakai jual nggak? Nggak bisa. Nggak mungkin jual umroh. Nggak mungkin distributor umroh. Yang mungkin adalah apa? Paket. Ya. Paket umroh atau travel umroh atau apalah. Promo Iya, umroh. ya. Ya. Sama dengan akhiran juga. Ya. Nggak mungkin juga kita kalau umroh akhirannya paket umroh terbaik di Yogyakarta asli, nggak mungkin juga, nggak mungkin kan asli. Atau bisa COD, nggak juga. Gratis ongkir, nggak juga. Ini umumnya untuk produk-produk fisik. Tapi boleh juga produk fisik, tapi kita ingin nambahkan ini. Nah, nambahinya di mana? Nambahinya di situ tadi.
Di awalan ini tambahkan. Nah, saya pakai paket, submit paket ya. Nah, kemudian saya cek di share business. Ini beda, bukan huruf. Ini harus share business. Produk. Nah, ini nambah satu. Ya, ini nambah satu paket. Yang artinya gini, itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Kalau nggak perlu pakai, ya nggak usah pakai. Tapi kalau ini, aduh, ini nggak ada nih, harusnya apa ya, gitu kan. Harusnya ini yang amanah, gitu ya. Kan bisa juga paket umroh plus Jordan terbaik di Sukoharjo. Amanah atau apalah di belakangnya itu. Nah, itu apa yang di belakangnya itu yang kita tambahkan di sini, yaitu tambahkannya di sini, di keyword akhiran. Tidak harus umroh ya, barang produk lain juga bisa, gitu ya. Nah, ini kita tambahkan apa coba kira-kira akhiran. Akhirannya adalah Terdekat, ya terdekat, terdaftar, tak apa lah ya. Boleh, tergantung kebutuhan ya. Terdaftar. Nah, muncul di sini terdaftar, gitu ya. Mengakibatnya nanti kalau ini kita pilih paket atau terdaftar, otomatis judul kita akan nambah ya. Jadi nanti di sini paket jasa pengaspalan jalan tahan lama Kebumen terdaftar. Kan akhirannya kan terdaftar gitu. Akhirnya jadi gitu ya. Itu saya hanya memberitahukan fungsi dari premium ini ya. Perkara perlu atau tidak perlu itu nanti tergantung produknya atau tergantung Bapak Ibu perlu ditambah nggak. Kalau perlu ditambah tambah, kalau nggak perlu biarin aja. Nah, kemudian ada namanya landing P3 multi. Nah, landing P3 multi ini fungsinya kita membuat landing page ya, membuat satu landing page tapi di banyak link. Ambil contoh seperti ini. Sebentar ya. Nah, katakanlah saya punya landing page seperti ini. Ambil contoh dulu ya. Eh, saya punya landing page seperti apa nih? Share business. Saya kopikan aja deh. Hmm, coba umroh. Mana tadi? Eh, simpan dulu, simpan dulu. Coba ini sih. Share business ini share business. Nah, artinya saya punya landing page seperti ini. Ya, ada landing page seperti ini. Oke. Nah, kalau kita pakai landing page di dalam full page, ya, kita kan mainnya tadi di full page ya. Ini mainnya di full page. Nah, itu artinya bahwa landing page yang kita buat ini hanya bisa ada dalam satu link. Tidak bisa ke link yang lain. Contoh, contoh kita buat di sini. Boleh nggak kita coba pakai link yang lain? Ya nggak bisa juga, hanya ada di sini. Jadi satu landing page seperti ini hanya ada di satu link ini. Nah, bagaimana caranya landing page ini, satu landing page ini kita bisa buat di banyak link.
bagaimana caranya bisa buat di banyak link. Nah, itu kita pakai fasilitas yang namanya premium, premium landing P3 multi. Nah, di sini kita buatnya. Nah, buatnya seperti apa? Kita input konten, ya. Kita buat judulnya dulu. Judulnya eh, penawaran umroh. Nah, kita mau taruh di mana nih? Mau linknya di mana aja? Boleh kita pakai linknya di mana tadi? Share bisnis, mana yang aktif? Nah, saya maunya ada di waktu orang, apa sih ini? Pada saat orang klik umroh 16 hari atau umroh ini, kita maunya landing page ini muncul. Nah, udah muncul di sini. Oke. Nah, kemudian ini kebetulan muncul ya. Sudah pernah saya buat. Umroh 16 hari masih ada di sini. Umroh latihan masih di sini. Ini kok diisi semua ya? Nah, ini saya hapus dulu deh. Karena itu sudah ada. Coba ada nggak umroh di sini? Oh, oh ini. Ini saya hapus dulu ya. Biar jelas urusannya. Nah, ini saya hapus juga. Ini apa nih? Umroh lagi bukan? Oh, bukan ambulans. Ini jas hujan. Dah, buang aja. Buangin aja semuanya. Oke, kita mulai dari nol. Kan Bapak Ibu nanti tempat pasti munculnya baru nol ya, kosong. Nah, kita mulai tambah konten. Judulnya apa? Eh, paket atau penawaran umroh dan judulnya penawaran umroh. Judul ya, ini hanya judul. Nah, umroh nanti skrip ataupun dah, gue kan udah hapus ya. Ya, gue udah hapus lah itu. Saya masih punya nggak umroh? Betul. Kenapa gue hapus tadi? Gak di copy dulu. Sebentar ya. Lupa. Namanya lupa. Contoh aja sih. Ada umroh nggak di sini? Kita cari umroh. Umroh. Nah, ini ada nih. Nah, ini saya ambil dulu. Katakanlah kita punya seperti ini ya. Kita punya posting atau kita sudah punya landing page, tapi landing page-nya kita isi di full page doang. Nah, kita masukkan ke sini ya. Penawaran umroh kita masukkan ke sini semuanya. Nah, kalau menggunakan full page berarti linknya kan cuma satu. Tapi kalau dengan landing page 3 multi itu linknya bisa banyak. Bisa banyak seperti apa? Nah, bisa juga jadi pada saat orang klik umroh, ini kan standar ya seperti ini. Saya pengennya pada saat orang klik umroh muncul penawaran umroh tadi, landing page-nya. Nah, caranya gimana? Ini saya pengen muncul di sini, berarti link ini kita ambil, kopikan, ya, kopikan, masukkan ke sini. Satu. Terus mau di mana lagi tampilnya? Saya maunya ditampil kalau ada yang klik umroh lain. Umroh lain itu ada umroh 16 hari. Nah, berarti ambil linknya, kopikan, masukkan ke sini. Nah, selanjutnya saya pengen juga landing page itu muncul di, kebetulan nih umrohnya banyak di sini nih. Umroh latihan, contoh ya. Nah, berarti saya masukkan di sini. Nah, berarti landing page ini akan muncul di 3 link, ya, di 3 link ini. Nah, kalau kita pakai full page, landing page kita itu hanya muncul dalam satu link, tidak lebih dari satu.
Nah, setelah ini kita simpan. Nah, ini tampil tidak? Edit dulu. Tampil dong. Tampil. Cek jika ditampilkan. Tampil. Oke. Nah, kita cek. Benar gak sih? Itu tampil di semua yang kita tentukan tadi. Link yang kita tentukan. Pertama, di umroh. Nah, muncul seperti ini. Ya inilah. Ini kan landing page-an yang kita buat. Nah, kemudian muncul nggak pada saat umroh 16 hari? Muncul. Muncul nggak pada saat umroh latihan? Muncul juga. Ya, itu fungsi daripada landing page atau landing P3 multi. Jadi landing page muncul di multi link, gitu ya. Itu fungsinya. Nah, kemudian eh, ada istilah di sini web stat. Web stat ini adalah statistik dari website kita. Statistiknya seperti ini, bingung bacanya, mendingan klik di sini untuk detail. Nah, detailnya seperti ini, ya. Pada bulan Mei tahun 2024, ya, yang hitnya 99 file, terus halaman 56 yang dikunjungi, pengunjungnya ada 13, ya. Site-nya ada 312 site-nya. Nah, bacanya gitu aja. Jadi ini kayak laporan statistik apa laporan atas website kita. Kalau saya yang paling sering saya lihat itu tentang site. Ini site-nya makin lama makin dari awal 312 500 segini pernah sampai site-nya 122 1228, sekarang 255 site-nya. Nah, pengunjungnya dari bulan Mei 2024 dia naik sampai September, pada saat Oktober dia turun. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Itu membaca statistik aja ya. Itu tujuannya web stat di sini. Ada menu web stat. Mungkin masih bertanya apa sih itu, gitu ya. Nah, untuk daftar ke Google itu nggak, saya kira nggak perlu kita bahas. Karena daftar Google ini sama dengan GSC. Kalau kita klik larinya ke GSC juga. Ya. Ini nanti larinya ke GSC, GSC juga Search Console. Nah, ke sini juga. Jadi nggak perlu dibahas, langsung aja Google Search Console gitu ya. Kalau dulu memang kita buat arahkan supaya arahkan ke sana. Jadi eh, mau daftar ke Google gimana caranya? Ya udah buka menu itu aja, terus klik Search Console, ya sama aja kan. Kenapa nggak kita suruh buka aja Google Search Console kan gitu. Tapi siapa tahu Bapak Ibu perlu penjelasan tentang apa sih Google Search Console itu, ya ini ada penjelasannya. Ya kalau mau belajar apa, pengen tahu apa penjelasannya. Makanya tidak pernah kita bahas itu. Riset kata kunci itu sama dengan apa? Kita mau ngeriset kata kunci apa sih yang lagi eh, dicari orang, apa bahasanya itu ya, eh, yang lagi dominan, ya. Contoh rumah kayu dalam sorry, di negaranya pilih negaranya Indonesia. Dia searching nama nunggunya. Searching banyaknya volume 22.200 banyak ini ya, di semua lokasi. Nah, ini berbayar ini. Nah, keyword idealnya, kalau kita pakai rumah kayu, keyword idealnya dia bilang apa? Rumah kayu minimalis, rumah kayu sederhana cantik, rumah kayu modern sederhana serpong. Dan lain ini masih ada 15. Nah, kita coba produk kita. Tepung ikan, produk kita nih. Orangnya kemana nih? Ya, kayak gitu deh. <clears throat>
Nah, kita coba lihat idealnya apa sih orang nyari. Nah, ini ada tepung ikan dan tepung tulang ikan. Oh iya, tepung ikan pakan ternak. Jadi keyword yang bagusnya itu ya disebut seperti ini, tepung ikan tenggiri, tepung ikan versus konsentrat tepung ikan adalah, oh ini artikel ya. Coba kita lihat 15 lainnya, ada nggak? 15. Tepung ikan, volumenya 4.400 BC, ada apa itu? Tepung ikan dan tepung tulang ikan pada umumnya digunakan sebagai tepung ikan pakan ternak. Tepung ikan, nah ini yang banyak dicari orang. Hmm. Tepung ikan goreng. Oh, tepung ikan goreng itu ya. Tepung ikan harga tepung ikan. Nah, ini hanya apa? Bagaimana menganalisa keyword. Boleh juga seperti tadi kalau saya kan biasanya pakai Google Trend. Dan macam-macam sih bisa pakai pakai ini ya. Cuman ini kan berbayar ini sebenarnya. Berbayar nih gratisnya cuma 7 minggu. 7 minggu, 7 hari. Oke, itu aja sih penjelasan atas fitur-fitur lain di dalam WSP ya. Oke, kemudian eh, harapan kita semua jangan berhenti melakukan inspeksi atau melakukan indeks ya, karena indeks itu sangat eh, berguna dalam optimasi atau menaikkan traffic website kita. Oke lah, sebenarnya kita sudah pakai sitemap kok. Ngapain lagi inspeksi? Ya nggak apa-apa. Artinya kalau sitemap itu kan nunggu robot Google datang. Kapan datangnya kan kita nggak tahu. Nggak ada masalah. Kalau seandainya kita sehari kita klik atau kita kita apa namanya ya, kita inspeksi yang lain yang belum pernah diinspeksi atau kita posting satu, siapa tahu ada yang kurang. Jadi ada yang kita lakukan tiap hari di dalam WSP itu. Itu sangat mempercepat naiknya website kita, ya, sangat mempercepat website kita. Nah, seperti dulu pernah saya mungkin pertemuan pertama kedua saya sebut hari ini kita membeli namanya website dan kita sudah isi produknya. Itu sama dengan kita membeli kandang dan kita sudah membeli kambingnya. Nah, apa dengan itu kita harus diamkan? Enggak juga. Memang betul ada yang ngurus, yaitu namanya robot Google. Tapi kan perlu juga kita ikut nolong, takutnya ada yang kurang atau ada yang belum terlaksana. Nah, itu artinya tetap dikunjungi. Karena terus terang aja, ini kan sudah aset aset digital Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah mengeluarkan duit buat ini. Kenapa tidak diurus? Gitu. Karena banyak gagal, terus terang aja dari kali-kali sebelumnya, banyak mereka gagal itu karena apa? Tidak diurus. Dianggap hanya belajar. Tidak, ini bukan untuk belajar, ini buat cari duit. Kalau saya sih gitu prinsipnya. Ini untuk cari duit. Saya tadi setuju dengan Pak Dadan. Dia melakukan postingan-postingan yang sederhana, sebenarnya itu cari duitnya bagus. Kenapa? Dia posting barang produk-produk lokal. Kalau saya sih lebih cenderung mainkan produk lokal aja. Mainkan produk lokal. Seperti tepung ikan kemarin itu bagus, karena itu produk lokal. Itu kunjungannya banyak banget. Jangan gini, ibaratnya kalau kita mau jualan jeans, jangan kita bergabung masuk ke Tanah Abang. Di sana udah banyak penjual jeans dan sudah berpengalaman. Dan udah jago-jago lah istilahnya. Mendingan kita jual jeansnya di Bekasi, di Tangerang, di Jawa. Toh juga laku satu di Tanah Abang dengan laku satu di Probolinggo, untungnya sama kok, 10.000 atau 20.000. Ngapain juga kita harus ngotot main di tempat yang paling ramai.
Karena beberapa kali teman-teman kita pemain umroh ngotot. Saya bilang, Pak, ini target marketingnya mana? Oh, saya mau Jabodetabek, khususnya Jakarta. Jangan, Pak, Jakarta udah penuh pemain umroh. Oh, nggak apa-apa, saya pinginnya dapat Jakarta. Ya sudah, silakan. Ya udah berapa kali bolak-balik, berdarah-darah, nggak dapat-dapat juga. Karena apa? Di sana itu udah banyak pemain yang bagus-bagus dan istilahnya CS-nya udah bagus. Ya, harganya udah bagus, banting-banting harga. Nah, sementara kita baru pemain baru, mendingan kita mundur dikit, yang pemainnya nggak banyak, toh juga sekali memberangkatkan umroh, untungnya sama kok, katakanlah 20%, kita berangkatkan 30 juta, untungnya 20% atau 10%, ya segitu juga kalau kita dapat atau laku di Bekasi atau di Probolinggo atau di daerah Jawa Timur sana kan sama untungnya, ya. Jadi maksud saya, jangan terlalu ngotot di DKI inilah atau Jabodetabek ini puyeng gitu. Karena apa? Itu mereka pemainnya berapa? Jadi contoh gini, eh, ini saya ada kenalan, dia main ini, dia main travel Jakarta Lampung. Buka nih, berapa pesaingnya? 24 juta, 24 juta. Berdarah-darah kalau kita main di sini, ya. Pesaingnya itu 24 juta. Untuk naik di sini tuh susah banget, susah banget. Nah, kenapa kita tidak main main di pinggiran aja? Ya contoh kita mainnya Cilegon, Lampung, ya, Tangsel, Lampung. Kalau memang memang kalau memang travelnya dari Jabodetabek ke Lampung, jangan ngotot di Jakarta Lampung. Buat aja kan toh juga untungnya sama aja kok, gitu ya. Maksud saya yang saya sarankan coba diperiksa dulu main produk lokal dulu deh. Toh juga sama kita mau jualan juga tujuannya cuan gitu ya. Tapi kalaupun udah kadung, oh kan saya usahanya di Jakarta Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau di Jakarta kota terbesar atau kota terpadat di Indonesia, main sampai kecamatan dan kelurahan. Karena apa? Di kecamatan itu mungkin udah disepi pemainnya. Di kelurahan mungkin lebih sepi lagi. Jadi jangan ngotot di satu tempat. Nah, kalau seperti ini kan kita baru main nih, ya nggak mungkin lah kita bisa menang di sini. Karena kita pemain baru. Orang itu udah pemain lama semua. Udah di halaman-halaman satu ini begini, udah jago-jagoan. Ya, walaupun ini kerjaan saya gitu. Ini teman udah saya kerjain ini udah bagus sih dia. Gitu ya. Oke. Itu sih saran saya untuk gini, kita tetaplah kita mau cari cuan, bukan mau cari belajar. Belajar oke, tapi belajar tapi tujuannya kan tetap harus ada untungnya. Karena kita sudah invest loh, gitu ya. Nah, sambil belajar karena SEO itu kan long term, ya, jangka panjang. Jadi justru semakin lama WSP, semakin lama website kita itu makin bagus, makin tua, makin bagus. Tapi dengan catatan diurus, jangan didiemin. Contoh kalau website saya udah 3 4 tahun, oh itu udah cakep Pak. Udah pasti jago lah, jawara deh kalau di searching di Google. Tapi dengan catatan selama 4 tahun itu saya ada saya urus lah bahasanya. Saya posting satu, inspeksi satu, nggak apa-apa inspeksi satu juga nggak apa-apa. Yang penting ada yang kita kerjakan di dalamnya. Ibaratnya kalau tadi miara kambing, ya kita kasih makan tiap hari gitu loh. Oke ya, gitu Bapak Ibu ya. Untuk USP ini terus terang awal-awal mungkin Bapak Ibu lihat, kok saya belum ada di halaman satu ya belum lah. Ini kan berproses. Makanya dari kemarin yang saya atau kita pelajari kemarin, lakukanlah itu. Lakukan inspeksi, lakukan optimasi, yang bahasa kemarin kita itu SEO ekstrim, itu Bapak lakukan aja, cukup. Nanti tinggal nunggu proses
biasanya kami yang sudah lakukan untuk yang middle ya, yang middle persaingannya per tengah 3 bulan tuh udah jadi, udah bisa bersaing lah di halaman satu, halaman dua. Nah, kebetulan memang kalau kemarin yang tepung ikan itu memang produknya yang bagus, ya. Ini produk bagus sebenarnya. Produk bagus itu kenapa kita bilang produk bagus? Ini banyak dicari orang dan adanya hanya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, jadi sebenarnya kalau Pak Heru mau mainin ini aja terus, jangan yang lain-lain deh. Ini aja dulu urusin, kalau ini udah banyak untung baru pindah produk lain gitu ya. Karena kalau jangan setengah-setengah, ini belum kelar, yang lain udah diurusin kan gitu. Nah ini tinggi banget loh. Jadi Kalau fokus banget ya Pak ya, Pak Tony ya. ya, Jadi fokus banget dulu gitu ya. ya itu aja dulu tepung ikan. Artinya kalau sudah settle, artinya sudah orderannya udah tidak lewat online lagi, berarti cari produk lain gitu. Kan pasti kan ini kan konsumsi yang tiap hari kan. Ya, Ya, konsumtif Pak. ya sangat konsumtif dan ya, karena dikonsumsi tiap hari. Nah, itu konsumsi tiap hari kan pasti kalau dia mau beli lagi ke Pak Heru kan nggak mungkin searching di Google. Udah tinggal telepon dong, ya kan? Tinggal telepon. Nah, kalau itu udah berjalan dengan baik, udah ada apa istilahnya langganan, berarti udah kita cari produk lainnya. Artinya yang ini belum kelar, jangan cari lagi, jangan cari dulu produk yang lain. Ini dulu beresin gitu loh. Oh. Ada ada Hari untung, ada untungnya hari juga di sini. Kalau untungnya udah oke, udah cakep nih, udah jalan, udah settle, baru kita kembangkan sayap. Bahasa bahasa bisnisnya orang Cina kan dikembangkan sayapnya gitu. Pegang hari burung, ini hari ini tadi ada lead juga Pak, tapi masih nanya-nanya. Ada nggak berapa apa-apa. ya? Tiga Nggak atau apa-apa. lima gitu. Yang benar, Iya Pak. Hari Pak ini tadi. Pak Heru, Iya, ke Pak Heru, atau dari iya marketer kita, dari saya. dari website Bapak. Iya saya main di Facebook Pak. Oh, main di Facebook, iya. Bagus, nggak apa-apa, bagus. Menunggu yang di websitenya jalan, apa? Menunggu yang di websitenya bagus, kita main Facebook. Nggak apa-apa. Tapi kok begini ya Pak Tony ya. Jadi Hmm. ini masukan aja khususnya di produk saya. Eh, hampir hampir tiap hari nih Pak. Hmm. Saya tuh cukup memposting video Pak. Jadi kecuali juga saya memposting di beberapa platform. Jadi eh, saya itu memposting video di Instagram, YouTube, sama Facebook. Itu Hmm. aja. Jadi satu hari itu minimal tiap-tiap itu ya sosial media itu satu kali gitu. Nah Ya, itu betul. cepat banget Pak untuk stimulasinya. Ya, betul. Tapi sampai kapan bisa Bapak kuat melakukan itu, Pak? Iya betul. Jadi kan didukung sama CEO-nya gitu. Ya, makanya. Jadi gini, semua mainkan. Iya. Semua apa yang bisa berjualan, lakukan. Karena apa? Kita perlu juga untung di awal, percepatan penjualan. Ada yang middle-nya juga, ada yang long term. Kalau seandainya si WSP-nya udah bagus di halaman satu, ya, ya udah itu mau sampai tahun kapanpun itu laku terus, Pak, Iya ya Pak. kan? Tapi kalau yang video-video itu kan bisa jadi ya Instagramnya udah sekali video, udah ditiban-tiban orang udah jauh kemana-mana itu kan. Facebook juga sama, Facebook iklannya kan terbatas. Google Ads juga sama, iklannya terbatas, semua terbatas. Yang tidak Mhm. terbatas itu hanya di di website. Hmm. Batasannya cuma itu, perpanjangan tiap tahun itu doang sih. Iya iya iya. Ya, jadi perkuat dulu tetap. Jadi untuk pertahanannya websitenya diurus. Dan ini seperti Pak Putra bilang, benar WSP ini website ini bisa diwariskan.
Contoh, usaha itu nanti Bapak wariskan ke anak, ya websitenya juga wariskan juga. Karena makin, tadi kesimpulan saya, semakin tua website ini semakin bagus. Yang penting diurus. Gitu. Jadi Bapak nanti jadi pengusaha tepung ikan, nggak perlu nyari-nyari konsumen. Bapak yang dicariin. Itu pasti Pak. Karena kan dia carinya di Google kan. Iya, iya. Tapi Betul, kalau Pak. Bapak nggak ada di halaman satu, di halaman dua, halaman tiga, ya Bapak nggak ketemu dong. Dicari-cari nggak ketemu gitu. Iya, iya. Kan gitu. Ya, itu aja sih, Pak. Oke, Pak. Tapi kalau yang tadi, yang saya katakan tadi, Pak, saya tidak melarang Bapak untuk produk lainnya. Tapi beresin dulu produk ini yang di website kita. Kalau ini udah istilahnya bertahan di ranking di halaman satu terus lead sudah banyak, closingan udah banyak, repeat ordernya udah ada, baru kita cari kembangkan sayap ke produk lainnya. Gitu, Pak. Oke, oke. Ya, Iya, Pak. fokus satu produk dulu, Pak. Baik, Takutnya Pak. nanti Bapak udah tambah dua tiga produk, yang itu nggak dapat, yang ini apalagi gitu kan. Takutnya gitu. Oke. Ya enggak, kalau kita tetap pasti bisa berhubungan Pak. Walaupun nanti program ini udah selesai, kita kan tetap bisa komunikasi. Boleh eh, apa? Komunikasi, WA-WA-an atau nanti suatu saat kan kita nanti semua KLD kita datangkan diundang untuk Zoom lagi kalau ada program-program yang baru. Gitu Pak ya. Oke, Pak. Ya, Oke. terima kasih, Pak Tony. Oke. Nah itu Pak Ansor, Pak Heru tuh Pak Ansor, jangan lupa bikin grup Pak, kata Pak Ansor Kumahata. Ini sama juga idenya dari Pak Arif nih. Ya berarti kan ini berarti sudah siap-siap, udah pada posting ini berarti Pak. Iya, Pak. Saya lihat-lihat di itu Nah di Ibu Erna UB nih, juga. Pak Heru ada pertanyaan Bu Erna. Pak, produksi satu hari bisa sampai berapa ton tepung ikannya? Itu Kalau punya laut. Gimana gimana? Nggak kedengaran. Pak Heru punya laut, jadi sehari bertonton. Serius. Iya. Nah, berarti siap siap berapa aja Pak ya? Iya, kalau stok insya Allah deh Pak, kalau berapapun. Yang Cuman nanya kan, Bu Erna, bukan saya. jadi pengalaman saya tuh begini Pak. Siap Kadang-kadang, siap siap berapa berapa ton Pak? ya sampai 10 sampai 15 ton, oke juga. Kali pengiriman ya. Iya, Oke, Bu Erna, 10 sampai 20 ton katanya siap. Oke. Terus Mbak Puri, saya baru mau mulai belajar, Pak. Apakah boleh kalau ada kendala langsung saya WA Pak Tony? Nah, ini kadang-kadang mohon maaf, bukannya saya nggak mau jawab. Kadang-kadang kan WA saya ini, saya nggak mau buka WA saya sih sebenarnya di sini. Untuk grup yang ada eh, kelas-kelas seperti ini, saya ada 50. Banyak, saya harus jawab satu-satu. Nah, sebenarnya kita ada ini. Boleh sih Bu Puri kalau mau langsung boleh, tapi sabar ya. Nggak langsung saya jawab. Kadang-kadang saya lagi baca web WA teman-teman juga. Kadang saya mau jawab juga ngantri gitu. Makanya kita punya link rotator untuk teman-teman teknis. Jadi boleh ke teman teknis dulu, pasti ke saya juga. Tapi kalau untuk konsultasi, kalau kendala boleh ke teman teknis, teman di rotator. Kalau konsultasi bisa WA ke saya, tapi sabar ya. Karena saya biasanya baru bangun tidur sudah lebih dari 200 WA-nya. Karena semua grup ada di saya, saya ada di grup ya. Tetap saya jawab, nggak apa-apa. Oke. Dibikin video short, Pak, setiap kelasnya, Pak. Video Gimana, Bu? singkat-singkat. Dibikin kayak video short, Pak, setiap kelas. Setiap kelas pembelajaran. Iya, ada. Cuman kan panjang-panjang, Bu, 2,5 jam. Ya, dibikin pendek di YouTube-nya loh, Pak. Dimasukkan Iya, ke YouTube-nya Bapak. itu ada berarti 2,5 jam itu, Bu. Nggak, nanti paling gini aja. Kita ada kok tim kita rotator itu. Ibu nanya atau kendalanya langsung sebut ke situ aja nanti dijawab. Dan ujung-ujungnya nanti kalau mereka terkendala dengan itu pasti larinya ke saya juga.
Kalau mereka tidak sanggup menangani, pasti larinya ke saya. Oh, ini Pak Rusdi, cara memasukkan hasil sitemap ke WSP bagaimana caranya, Pak? Oh, itu nanti lihat di rekamannya aja, Pak ya. Oke, oke, udah nggak ada lagi pertanyaan. Oke, apa nih Pak Amsor? Paling cepat respon di grup yang ada cuannya ya, Pak. Ya iyalah. Pak Amsor ngotot nih. Pak Heru tuh katanya buat grup Pak Heru. Baik Pak, insya Allah besok saya buat grup aja. Grupnya Enggak, namanya apa kira-kira Pak bebas, yang baik Pak? bebas, bebas. Tepung ikan aja. Oke. Nggak masalahnya nih Pak Amsor ini orang Jogja. Dia tahu daerah sana banyak permintaan. Iya kan? Hmm. Iya, iya, iya. Dia mau main nih. Bagus, bagus Pak. Cari cuan di Jogja. Nanti suatu saat kan saya bisa berkunjung ke Jogja. Iya, pelanggan saya juga ada yang Jogja Pak di Bantul Pak. Iya. Nanti itu bagian Pak Amsor aja Pak. Dia mau main di situ. Bariernya Oke. di Klaten ini Pak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama cari cuan. Oke Pak. Oke, gitu aja ya Bapak Ibu ya. Oke, sorry. Yang untuk rotator, nanti minta, saya lupa saya simpan di mana. Nanti minta ke CS-nya aja. Mbak CS minta dong link atau rotator tim teknis gitu aja. Nanti dikasih. Saya taruh di mana ya? Atau boleh di sini juga. Boleh Bapak Ibu berkunjung, tapi kan mungkin agak-agak muter-muter, tapi ada di sini. Di titik terang kreatif.com. Di sini nanti tim teknis, ini tim teknis. Nah, chat dengan support pagi. Kalau malam pakai yang ini. Nanti malam sampai jam 12 ada yang melayani. Kalau pagi klik yang ini. Nah, ini nanti salah satu dari kita itu dapat ya. Ini Pak Batis sama nanti Ibu, Bapak Ibu ngomongnya apa? Ngobrolnya dengan namanya Pak Sofyan. Dan itu rotator ya. Jadi tidak melulu dia 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 yang dapat. Itu rata-rata. Kalau untuk chat malam, nah itu chat malam itu dari jam 5 sampai jam 12 ini Mas Fahmi ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada terkendala pagi, ambilnya di sini chat support pagi. Tim support pagi ini tim support malam. Ya, ini ada di sini tim di titik terang kreatif.com ya, langsung ke situ aja. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik Pak Tony. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Eh, itu yang mau saya review lagi, tinggal kita lanjutkan apa yang kita sudah pelajari, karena saya tahu beberapa langkah sebelumnya masih ada yang belum dilaksanakan. Kenapa? Ya karena kan Zoom kita ini rutin tiap hari, sementara kadang-kadang bukan tugasnya sih, kerjaannya kan banyak. Suruh link sampai 10 link internal, ya lumayan juga lama itu. Ya, kan kita butuh waktu juga. Gak apa-apa, dilakukan aja dulu, diulang-ulang atau buka lagi rekaman-rekaman kita, dibuka lagi apa yang kurang, nanti dilakukan. Saya yakin kok, nggak saya yakin, apalagi mainnya main bisnis lokal, ya kita buktikan sih. Jadi bukan keyakinan lagi, sudah kita buktikan. Waktu kita main tepung ikan itu waktunya cuma butuh 3 hari, saya udah halaman satu. Dan ternyata setelah seminggu teman-teman yang lain udah halaman satu juga saya lihat, berarti udah bagus nih. Tinggal nunggu Pak Heru sibuknya aja gitu kan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Saya, vendornya Pak. nah, Terima nggak kasih apa-apa. Pak Tony. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita eh, pelajari, apa yang sudah kita dapatkan dalam KLD 13 ini bermanfaat dan menjadi cuan bagi kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, supaya nanti kita bisa ketemu kembali di ini bukan bukan selesai
programnya yang masih ada. Nanti kita juga saya undang-undang lagi. Kalau kita ada yang mau kita bahas, saya undang-undang lagi teman-teman di KLD ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya mohon Salam warahmatullahi undur wabarakatuh. Terima diri. kasih Pak Selamat Tony. Bapak Makasih Ibu. Pak. Selamat Nah, malam.